Puji Tuhan, selamat malam saudara-saudara dikasih Tuhan dimanapun Anda berada malam hari ini. Mari bersama-sama kembali malam hari ini kita datang di dalam hadirat Tuhan. Kita boleh bersama-sama bersekutu dalam ibadah Gospel and Prayer malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih buat malam hari yang indah ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Sepanjang hari ini kami boleh merasakan penyertaan Tuhan. Kami boleh merasakan pimpinan Tuhan. Kami boleh merasakan anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini dengan segenap hati dan kerinduan kami rindu menyembah Tuhan. Kami rindu membawa korban syukur kami, pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Hadiran bertahtalah di tengah-tengah kami malam hari ini. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oh, oh, oh. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak ku sadari seorang bayi telah lahir, membawa keselamatan untuk manusia. Karena kita Dia menderita, karena kita Ia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Ku dapati jalan kehidupan, tak kalah ku bukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segala, ku selalu memuji Dia.
Kalau kita mau beli handphone, pasti merek-merek itu berbeda dan tipe-tipe berbeda juga. Tentu kita cari speknya yang tepat. Kenapa kita menyukai tipe ini, merek ini? Karena ada speknya, jelas. Oleh karena itu ketika kita menjadi orang percaya dan menjadi anak-anak Allah, kita punya satu merek dan tentunya kita punya tipe, yaitu speknya itu jelas. Sehingga orang bisa membedakan merek ini dengan merek ini, tipe ini dengan tipe ini. Dan kita ini sebagai anak-anak Allah yang ada di dunia, tetapi sebenarnya kita ini warga kerajaan surga. Sehingga tipe merek kita itu harus jelas dan speknya itu harus jelas. Itu yang disebut juga kalau kita melihat standar rohani. Jadi setiap orang yang percaya harus punya standar rohani. Sebagai seorang pemimpin, diaken, penatua, dia punya standarnya. Yang ditulis harus bapak, seorang suami, orang yang dikenal nama yang baik dan sebagainya, dalam keluarga dan sebagainya. Kita sebagai jemaat juga harus punya juga standar rohaninya. Sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang profesional, sebagai seorang pemimpin, direktur, karyawan, supervisor, kita harus punya standar rohaninya. Dan standar rohani terutama sebagai anak-anak Allah itu harus jelas. Oleh karena itu saudara, kita tidak bisa kita merek A, tipe A, saudara. Surga, anggap aja begitu. Speknya surga, terus kita bisa berubah ke dunia. Walaupun kita tinggal di dunia, namun kita warga negara kerajaan surga. Kita duta-duta kerajaan surga. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya ingin kita masuk di dalam ayat yang keempat dulu. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Supaya kita punya spek yang bagus, kita punya standar yang bagus, kita merek-mereknya jelas, warga kerajaan surga, tipenya tipe jelas, anak-anak Allah dan sebagainya. Terserah saudara mau taruh di posisi mana. Yang pasti kita adalah anak-anak Allah, warga kerajaan surga. Apa yang harus kita kerjakan? Yaitu menaruh pikiran dan perasaan kita yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bukan menaruh terus kita meniru dari artis ini atau dari aktor ini, pemimpin ini, orang terkenal ini, bukan. Kita harus tetap terpesona, kita harus tetap kagum, dan kita tetap harus memuliakan di dalam diri kita, mengidolakan Yesus Kristus setiap orang, sehingga karakter itu ada dalam hidup kita. Sehingga pikiran perasaan kita taruh. Bukan kita taruh, kita ambil orang lain, bukan. Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan tentunya orang akan melihat perbedaannya, speknya apa. Kita tidak mementingkan diri sendiri, namun kita mementingkan juga orang lain. Kalau kita diselamatkan, kenapa orang lain gak diselamatkan? Yesus turun ke dunia tujuan untuk menyelamatkan kita. Walaupun dia harus lahir sebagai orang manusia yang tidak berdaya, sebagai bayi yang tidak berdaya, akhirnya dia juga di Golgota, dia melepaskan semua kekuasaannya. Dia juga sebenarnya tidak berdaya, karena memang dia mengizinkan dirinya untuk menerima segala kutuk dan dosa umat manusia yang ditimpakan kepada dia. Mungkin saudara akan berpikir, mana bisa satu orang untuk menyelamatkan seluruh isi dunia? Saya mau tanya kembali kepada saudara, mengapa satu Adam berdosa? Kita semua berdosa. Bukankah itu diakui oleh seluruh dunia?
Mungkin hanya dunia berbeda, kita tidak ada dosa turunan, kita ada tabiat dosa, itu hanya pandangan. Tapi kita manusia berdosa semuanya, karena satu Adam. Dan satu Adam kedua namanya Yesus Kristus. Adam pertama diciptakan oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus. Adam kedua yang menciptakan jadi sendiri. Karena pertama gagal, maka dia datang supaya tidak ada kegagalan lagi. Oleh karena itu saudara, hari ini jikalau ego kita tidak ditaruh, kepentingan kita terus di atas, maka kita tidak akan selamanya bisa memikirkan, melayani, menjadi berkat bagi orang lain. Kita selamanya kalah di dalam gereja. Karena bukankah gereja itu kita harus memuliakan Allah, kita harus melayani, mengasihi, mengampuni. Mana mungkin kita bisa lakukan jikalau kita tidak meletakkannya itu pikiran, perasaan kita yang terdapat dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu saudara, nama di atas segala nama, Yesus Kristus. Tidak boleh ada nama lain, aktor, artis, maupun hobi, dan mungkin juga yang lainnya di atas Yesus. Harus semua di bawah Yesus, sehingga Yesus selalu ada dalam hati kita. Walaupun mungkin yang lain menggoda, namun Yesus selalu ada dalam hati kita. Kita mengidolakannya, jangan menggantinya dengan idola lain. Itu namanya berhala. Sehingga hidup kita menjadi jauh masalah, persoalan, tantangan, penyakit. Seakan-akan kita, Tuhan, saya jadi orang Kristen, kenapa sekarang saya kok punya masalah? Ya ada dua kemungkinan. Yang pertama, diizinkan seperti Yusuf, diizinkan menderita sampai ke Mesir, dengan tujuan suatu hari Yakub dan keturunannya akan mengalami kelaparan, maka mereka akan ke Mesir. Disiapkanlah Yusuf dulu di Mesir, walaupun dalam penderitaan, tapi ada rencana Allah. Yang kedua, mungkin memang kita salah seperti Ham. Yang kedua, karena apa? Karena menyebarkan hal yang tidak baik, menyebarkan gosip, fitnah, menyebarkan kejelekan orang. Saudara, Ham, dia tidak bersalah. Nuh, papanya yang telanjang, mabuk, Ham gak bersalah ngomong sama kakaknya. Tapi kenapa Ham terkutuk? Karena Ham menyebarkannya. Mungkin kita tidak bersalah, kita tidak seperti orang A, B, C, D yang melakukan pemabuk dan sebagainya, tapi kita menyebarkannya. Kita lebih berdosa dari pemabuk itu atau penjudi. Saudara, oleh sebab itu masalah datang kepada kita menimpa. Bukan seperti Yusuf yang menerima untuk dipersiapkan Allah, namun kita menjatuhkan diri kita sendiri. Itulah saya mau berdoa untuk saudara yang mungkin seperti Yusuf yang dipersiapkan Allah, sekarang dalam penderitaan, atau saudara sekarang jatuh karena kesalahan sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal dalam nama Yesus, biar hari ini Tuhan, hidup kami, karakter kami, sifat-sifat kami, kebiasaan kami, Tuhan, mungkin kami salah, kami menganggap sebagai orang dunia padahal kami adalah warga surga. Tuhan, mungkin kami berpikir yang salah secara dunia. Kami tidak sadar bahwa kami adalah duta-duta surga. Merek kami jelas sebagai warga kerajaan surga. Tipe kami jelas sebagai duta besar. Supaya kami jelas, kami harus mematikan daging kami, mematikan ego kami, supaya kami berkenan kepada Tuhan dan kepada sesama. Sehingga apapun hari ini kami terperosok dalam, mungkin itu rencana Allah, biar kami berdoa supaya ada kekuatan Tuhan, supaya Yusuf yang sekarang dalam penjara, dalam penderitaan yang dibuang, kuat sampai kepada dia menjadi rencana Allah, yaitu orang yang dipakai Tuhan menjadi orang kedua di Mesir. Mungkin juga kami mengalami kesalahan sendiri, sehingga tubuh kami sakit, ekonomi kami jatuh, rumah tangga kami berantakan karena ego kami, emosi kami, kebodohan kami. Tuhan ampuni mereka, supaya setiap kami boleh dipulihkan kembali demi nama Yesus. Biar tubuh itu kembali pulih segar, biar nasib kembali mujur, biar hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Saya ajak saudara untuk melihat di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-6.
dan ayat yang ke-7. Yang walaupun dalam rupa Allah, yaitu Yesus Kristus, tidak menganggap kesetaranya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau kita berbicara bagaimana Tuhan, Dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Itulah Sang Firman, Sang Pencipta, Yesus Kristus Tuhan kita, yang berulang-ulang telah dinubuatkan oleh para nabi sebelum Dia datang ke dunia, baik oleh Yesaya, oleh Mika, baik oleh Bapak Abraham, oleh Daud, dan semuanya. Daniel juga mengatakan sama. Dan kemudian kita juga tahu Paulus, Petrus, Yohanes, bahkan waktu dia lahir, Simeon, Hana juga yang penuh Roh Kudus sudah berkata demikian. Malaikat Gabriel juga mengatakan demikian. Mengapa kita tidak percaya? Sudah ada begitu banyak saksi sebelum, sesudahnya, saudara. Itulah kebenaran. Mengapa kita tidak bisa lakukan demikian? Karena kita tidak mengosongkan keakuanku, pengetahuanku, pikiranku, masa laluku, idolaku, berhalaku, sehingga Yesus tidak bisa masuk di dalam hati kita. Kalau Yesus saja Allah, Dia telah mengosongkan kealahannya. Orang mengosongkan itu sakit tuh, saudara. Tapi Dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dia Tuhan, sama dengan manusia. Dia Tuhan, bukannya sama, seorang hamba. Supaya apa, saudara? Karena Dia yang memikul beban kita, Dia yang memikul dosa kita. Dia lahir bukan untuk dirinya, Dia lahir juga sebenarnya untuk kita semua, orang berdosa. Makanya Dia datang di dunia. Dia membawa pengampunan, Dia membawa kasih, kemurahan, Dia membawa juga firman itu. Walaupun Dia telah mengosongkan kealahannya, namun firman tetap ada pada Dia, sehingga Dia bisa melakukan banyak hal. Walaupun kealahannya dilepaskan, namun firman itu ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah Sang Kristus, Yesus kita. Mengapa Dia bisa melakukan mukjizat? Kalau Dia mengosongkan kealahannya, karena Dia taat melakukan firman. Kalau saudara dan saya juga yang bukan apa-apa, hanya manusia biasa, kalau kita taat, kita mau mengosongkan keakuanku dan firman yang masuk, kita bisa melakukannya sama, bahkan kata Yesus, lebih daripada yang Dia lakukan. Haleluya. Mari kita pujikan satu pujian bersama-sama. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Oh, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before.
Haleluya. Kita masih masuk di dalam suasana ya Natal sudah mulai berkurang. Tahun baru, kerja baru, hati yang baru, pikiran yang baru. Jangan lupa, kemuliaan Allah harus ada pada tahun yang baru. Supaya pada tahun yang baru ini ada kebahagiaan, ada damai sejahtera. Nasib kita boleh menjadi nasib yang diberkati Tuhan, menjadi nasib yang mujur. Bukannya dalam pekerjaan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita disukai banyak orang. Di dalam pelayanan kita juga disukai oleh orang dan disukai berkenan kepada Bapak juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dulu firman Tuhan Filipi pasal 2 ayat 8 dan 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. The name of names. Nama di atas segala nama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Yesus yang telah jadi manusia, banyak orang pro kontra, tetapi yang jelas itu kebenaran. Saya berjalan, tiba-tiba kita katakanlah mungkin ada kata, ada borong, ada apa saja, berkata, hei, mungkin dia bisa berbicara, kamu bukan manusia, kamu bukan manusia. Buat apa saya harus nanggapin? Karena saya tetap manusia. Saudara, ya jalan aja. Bukan apa kata borong, apa kata yang lainnya ini, bahwa saya bukan manusia, saya harus berdebat. Dan saya kemudian bingung, apakah saya manusia? Tidak. Demikian ketika Tuhan jadi manusia, saudara. Dia adalah Tuhan, orang berkata bukan Tuhan. Cuek saja deh. Dia memang Tuhan nanti pada suatu hari, ketika kita meninggal, ketika penghakiman terakhir, kita terkejut. Ternyata dia Tuhan. Apapun yang diomongin 1.000 orang, 1.000.000, 10.000 orang, berapa sajalah, saudara, tidak akan memengaruhi ketuhanan Yesus Kristus, walaupun dia telah mengosongkan kealahannya. Saya punya, saudara, kenangan banyak. Saya pernah melihat orang memelihara burung. Setiap kali saya membuka gorden, burung itu lompat-lompat. Ya dia sepertinya menjadi liar. Padahal burung ini burung bagus, mahal dan jinak, dan bagus suaranya juga. Karena ditaruh di depan jendela kamar saya. Begitu saya buka gorden, dia lompat-lompat. Saya buka jendela, dia lompat-lompat. Dia belum mengenal saya. Saya taruh mobil di sampingnya, dia lompat-lompat. Itu berjalan kurang lebih 3 minggu. Akhirnya dia cuma lihat, tidak lompat-lompat lagi. Berjalan 1,5 bulan, dia diam. Bahkan ketika saya kasih makanan, saya mulai ya bersiul. Jadi menjadi akrab. Dia juga ya menyanyi juga. Saudara, saya berpikir kok seperti ini. Demikianlah jauh dari pikiran saya. Allah harus turun jadi manusia, mendekati manusia. Manusia mungkin, saudara, akan takut ketika Allah tetap sebagai Allah. Allah sepertinya halilintar. Bahkan ketika dia berjumpa dengan Musa, dia berkata, tanggalkan kasutmu, tempat engkau berdiri adalah suci. Padahal tempat itu tempat biasa, saudara. Tapi kehadiran Allah membuat tempat itu menjadi suci. Ketika Allah meninggalkan tempat itu menjadi tempat biasa juga. Orang menyentuh Tuhan tidak berani, melihat pun mati. Sehingga dia harus jadi manusia sama dengan kita. Dia harus mendekatkan diri kepada kita. Akhirnya kita mulai mengenal, kita akrab. Ketika dia mulai berbicara firman, kita mengikuti firman. Ketika dia memuji Allah Bapa, kita ikut memujinya. Oleh sebab itu, Sang Firman Allah telah datang ke dunia dan mengosongkan kealahannya. Namun firman-Nya tetap ada. Itulah Yesus Kristus. Biar damai sejahtera
bagi saudara yang percaya, supaya kita yakin bahwa Dia datang untuk membalut kita, untuk mendekati kita, untuk memeluk kita, untuk mendekap kita, untuk berkenalan, bersahabat dengan kita, supaya kita tidak menjadi liar kembali di dunia ini. Akhirnya Tuhan menyanyi, Tuhan berdoa, Tuhan baca firman Allah, Tuhan mengajar kepada kita, kita lakukan, maka kita akan disayang. Saya berdoa dulu untuk Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Tuhan, hamba berdoa, kami yang liar, kami yang belum kenal, kami hanya memandang, kami mengalami ketakutan. Tuhan, kami belum terpelihara. Engkau datang mendekat kepada kami, Engkau memeluk, mengajar kami. Engkau telah menjadi manusia, Tuhan, supaya kami boleh mengenal, sehingga Engkau mengajar kepada kami firman, mengajar memuji Tuhan, berdoa, mengajar kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Demi nama Yesus Kristus, biar saudara-saudara kami hari ini yang mendengar, juga mereka Tuhan yang mengalami sakit, penyakit, persoalan, biar hari ini kedekatan Tuhan, Engkau yang telah turun ke dunia, menjadi sahabat yang dekat, supaya kami tidak menjadi liar, dan Engkau bisa memeliharanya. Engkau bisa berdekatan, Engkau bisa bersenandung bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus, Engkau memelihara kami, menguatkan kami. Semuanya yang mendengar, bangunlah imanmu, rohanimu. Percayalah kepada Tuhanmu. Dia dekat, tidak jauh dari hidup kita. Dia juga mengawasi kita, bahkan juga ada di dalam hati kita. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Saya mau teruskan dalam firman Tuhan, yaitu Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Kalau Bapak saja memuliakan Yesus, kalau Bapak saja meninggikan Yesus, Bapak saja mengaruniakan nama di atas segala nama yang ada di bumi, di surga, di bawahnya semua, mengapa kita merendahkannya? Kalau kita percaya Allah, kita harus juga memuliakan Yesus, karena Allah memuliakan Yesus juga. Kalau kita percaya Allah, kita harus meninggikan Yesus juga. Kalau kita percaya Allah, kita harus menyebut Yesus sebagai Tuhan juga, sebagai Kristus, Juru Selamat, Mesias. Saudara, karena Allah mengatakan demikian. Walaupun Yesus turun sebagai manusia, Dia tidak membawa kealahannya, tapi Bapa, Allah Bapa yang telah berkata demikian, dan Roh Kudus, Roh Suci berkata demikian. Hanya Dia mengosongkannya. Saudara, ada seorang bos, pemilik perusahaan besar yang terkenal dan cabangnya ada di dunia, di mana-mana negara. Karena terlalu besar, terlalu kaya, terlalu tinggi kedudukannya, karyawan pun tidak mengenalnya. Karena dari negara bagian Amerika, dari provinsi berbeda, mungkin di Indonesia, dari negara lain, nggak kenal. Dia menyamar sebagai karyawan. Dia datang, dia melamar, dikerjain oleh bagian pelamar, ditonton oleh security, oleh trainingnya, disuruh push up, suruh bersihkan WC, dimarahi karena kurang disiplin. Padahal sudah tepat waktu, tapi terus saudara, disuruh kena matahari. Setelah itu pelan-pelan dia kerja, yang lain datang lagi nyuruh ini, suruh angkat barang lebih banyak, suruh angkat sampah. Dia sampai di kantor, dia ketemu yang pemimpinnya, yang tidak kenal dia, tidak disapa dia selamat pagi, mereka gak nyapa. Betapa sakitnya si bos ini. Selama 1 bulan dia menyamar sebagai karyawan, diperlakukan seenaknya. Dia harus naik mobil biasa, baju jelek, makan di kantin,
ngosek, bersihkan WC, kamar mandi, sampah kotor semua, dimarahin, diperlakukan gak bagus. Mungkin juga ada yang baik juga. Betapa sakitnya si bos ini. Kenapa si bos ini mau? Karena dia pemilik perusahaan. Dia ingin supaya perusahaannya, dia ingin mengenal orang-orangnya, supaya dia bisa memperbaiki program, sistem dan sebagainya. Saudara, itu orang yang mengosongkan dirinya dari bos jadi karyawan. Betapa beratnya Yesus Kristus. Dia Tuhan, ada malaikat surga yang mulia. Dia harus datang di dunia yang berdebu, kekurangan makan, jalan sendiri, orang menghina, mengejek dan sebagainya. Untuk apa? Karena ini miliknya dia. Dunia ini perusahaannya dia. Dan dia berkata, Bapakkulah pengusahanya, kebun anggur. Saudara, itulah Yesus Kristus. Dia datang juga sebagai pekerja, supaya kita pekerja ini berubah semuanya. Dan lebih daripada itu, nama di atas segala nama. Jangan lagi ada berhala, jangan lagi ada idola. Siapapun di dunia ini itu menjadi berhala, karena Yesus itu tetap idola di atas semuanya. Saya sakit, Pak, jangan memuliakan penyakitmu. Jangan membuat penyakit itu, nama penyakitmu di atas daripada nama Yesus. Kalau nama penyakitmu di atas nama Yesus, kita akan terus dikuasai penyakit. Penyakit harus dibawa nama Yesus, sehingga engkau berkata, dalam nama Yesus penyakit sembuh, sembuh, pulih, pulih. Itulah kuasa yang diberikan asal nama Yesus di atas segala nama. Saya mau berdoa untuk saudara semuanya saat ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal dalam nama Yesus, biar hari ini Tuhan, suasana Natal tahun baru, kemuliaan Tuhan, kami telah banyak berbicara. Tuhan, kau mengurapi kami. Biar namamu di atas segala nama. Nama penyakit, nama idola, nama musuh kami, nama gereja kami, sehingga semua harus dibawa nama Yesus. Kami hanya memuliakan nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Biar penyakit menjadi sembuh. Hidup tidak ada berhala, tapi semua mencari kepada Yesus Kristus. Kami berdoa untuk semua gerejamu yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak, supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hati. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Tidak ada roh pemberontakan, tidak ada pengkhianatan. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing the Spirit atau BES. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umatmu, mereka yang aktif melayani, mereka yang aktif juga di gereja berjemaat. Apapun yang mereka kerjakan, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati pekerjaan mereka, rumah tangga, kesehatan, iman, rohani mereka, sampai kepada anak cucu, kebajikan, kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Siapa yang ada? Nama siapa yang ada? Apa yang ada dalam hati kita? Biar Yesus itu yang menguasai di atas semua. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati, bangkit, naik surga, menyediakan rumah, dan Dia akan datang kedua kali menjemput kita, dan akan menghakimi dunia di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nikmati tahun baru, tetap hidup penuh kemuliaan Allah, berkat datang. Kita pujikan pujian bersama. And she, my soul,
Savior God to Thee. Oh, how great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great Thou art! How great Thou art! Oh, then sing my soul, my Savior God, to Thee. Yeah. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! Amin. Selamat malam saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.